Shalom. Warga kerajaan. Kita siapa? Harusnya jawab dengan kencang. We are rock. Siapa kita? We are rock. Representative of Christ Kingdom. Katakan amin. Saya suka gayanya Pak Arifin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan keras 1, 2, 3 ya. Haleluya. Orang roka harus getar gitu milih 1, 2, 3 ya. Haleluya. Lumayan lah ya. Alright. Nah udah hampir 1 bulan kita belajar tema confidence in influence ya. Hari ini saya mengkhususkan subtema In Christ alone we trust. Ya, hanya di dalam Kristus kita dapat percaya. Berarti kita juga dapat bergantung, dapat berharap kepada Dia. Karena memang cuma Yesus dan satu-satunya Yesus andalan kita. Amin. Setuju? Pasti Bapak Ibu pernah mengalami lah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau diceritain nggak pernah akan selesai. Ya, nah kita akan belajar pelan-pelan. Tadi Pak Arifin di suara gamelan jelas banget. Ya, confidence adalah keyakinan kepada Tuhan, bukan kepada kedagingan manusia. Artinya bukan juga kepada diri sendiri dan juga orang lain. Karena mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Pandang kita hanya tertuju kepada Yesus. Amin. Percayalah, kalau kita anak manusia, kita akan kecewa. Percaya sih. Karena saya sudah berjalan 33 tahun dalam Tuhan, saudara. Saya banyak ada manusia kecewa ini, saudara. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Sebab janjinya itu ya dan amin. Saudara. Amin. Ya. Nanti kita akan pelan-pelan belajar. By the way, bisa berdiri istri saya? Nah, istri saya sampai duduk di depan dia gak mau, saudara. Dia orang di belakang panggung, tapi dia seorang event organizer yang sangat canggih, saudara ya. Jadi hidup saya terorganisir karena beliau. Dan dia gak suka juga dipuji-puji, makanya dia udah pesen sama saya, jangan puji-puji saya. Ya udah, nanti di rumah aja ya. Nah, ini fotokopian saya berdiri, saudara. Nah, di toko sebelah saudara saya fotokopi. Namanya Justin, saudara ya. Oleh anugerah Tuhan, saya sudah menikah selama 17 tahun. Ya sayang ya, gak mudah ya nikah saya ya. Tapi anugerah Tuhan mau kita. Semoga kita apa ya 50 tahun mendatang. Amin. Segera rambutku putih seperti bajumu. Haleluya. Pokoknya singkat cerita, saya cuma bisa ngomong sarangeo ya. Bukan sarang koci, saudara ya. Oke, next ya karena waktu. Nah, minggu pertama Bapak Gembala, kalau masih ingat, biasanya sih udah gak ingat ya. Ingat dong. Ingat. Minggu pertama apa coba khotbahnya? Oke, minggu pertama Bapak Gembala berkata begini secara inti ya. Sadar bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, setuju? Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Ini belum keluar saudara, tapi gak apa-apa ya. Jadi sifatnya manusia itu harus bekerja sama dengan Tuhan. Dia itu dengan hidup beriman yang berkualitas melalui satu kata. Pak Roni tegaskan, proses. Gak ada satu orang pun di ruangan ini yang suka proses. Saya gak suka proses. Kita gak suka proses, saudara. Kita sukanya yang udah jadi. Betul gak? Gak instan. Karena cepat. Proses itu sakit, saudara. Sakitnya itu di sini, di mana-mana, saudara. Amin. Tapi ingat tadi kata Pak Arifin, proses itu mendatangkan kebaikan dan luar biasa kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Karena sejarah kita menuliskan dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada seorang pun yang dipakai Tuhan tanpa diproses. Impossible. Semua orang harus lewat proses, lewat berbagai hal, mungkin sengsara, mungkin aniaya, mungkin penderitaan. Tapi kalau kita jalani bersama anugerah Tuhan, keren habis. Amin. Nah, minggu kedua, Profesor Virgo naik di mimbar ini berkata, salah satu proses kehidupan adalah konflik, katakan konflik. Siapa di sini yang pernah konflik? Nggak ada. Selama kita hidup sama manusia, pasti kita konflik, betul nggak? Konflik sama teman segereja, konflik sama teman sekonsel, konflik sama bos kita, konflik sama rekan kerja kita, konflik sama pokoknya kita konflik. Tapi diajarkan di minggu kedua, bagaimana kita mengelola konflik. Keren banget ya. Nah, minggu ketiga, Bapak Timotius Arifin berkhotbah di sini berkata, the journey of David from confidence to confidence, ya. Jadi sebuah perjalanan, ya. Saul itu confidence, Goliat itu confidence kecil, tapi David itu confidence besar, ya.
Lalu minggu keempat kemarin, Ibu Gembala berkata soal God Providence, pemeliharaan Tuhan lewat 4 musim kehidupan. Beliau ambil contoh dari hidup Yusuf. Nah, saya kan tugasnya gampang sekarang, tinggal menyimpulkan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan, udah tinggal nyimpulin aja, ya. Nah, saya coba berani menyampaikan sebuah terjemahan yang saya cari selama berapa lama. Ini dia, panjang sedikit. Godliness adalah lihat yang saya warna-warnai aja, hampir semua saya warnai sebetulnya. Kemampuan dari Allah yang membuat kita punya keberanian dan keyakinan untuk tetap percaya penuh dalam iman yang teguh, dalam harapan yang kuat, dan dalam kasih yang sekalipun. Oleh karena pengenalan kita, perhatikan, oleh karena apa? Pengenalan kita secara pribadi akan Tuhan, yada, ginosko, ya, mengalami sendiri, bukan dari cerita orang, bukan dengan kesaksian orang. Oh, dia diberkati hebat ya, dia berjalan ke Tuhan hebat ya. Enggak, kita mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Kita harus alami sendiri. Amin. Amin. Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, jujur, hidup nggak mudah, amin. Ada yang bilang sini hidup lurus-lurus saja. Kita lewat lembah dan terus-menerus banyak sekali kehidupan yang tidak menentu. Musim kehidupan berganti-ganti. Tapi yang hebat apa? Tuhan tetap selama-lamanya. Firman-Nya kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita bisa pegang Tuhan dan kita bisa pegang Firman-Nya. Karena hal itu yang kekal selama-lamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita dan Firman-Nya sekarang. Sekali teman saya punya anak pertama sekarang. Sudah hamil besar dan sebagainya, lahir, meninggal saudara pas keluar. Nangis ibunya. Lalu dokter bilang, udah harus dibersihin dan seterusnya. Jangan, saya masih sayang sama anak saya, masih tahu. Dia pegang suasana menangis. Suaminya pegang tangannya. Sayang, aku tahu kamu sedih. Tapi kita percaya Tuhan tahu yang terbaik. Dan dia bilang gini, Tuhan Yesus tetap baik. Pelukan bertiga saudara. Puji Tuhan hari ini anaknya sudah 3. Tepuk tangan buat Tuhan anaknya. Bagaimana mungkin kalau nggak ada kemampuan dari Allah sekarang? Impossible. Jadi gini, kadang-kadang kita suka berpikir masalah kita ini paling besar sedunia. Coba ketemu orang, duduk ngobrol dengan dia, baru kita tahu, baru kita sadar. Ya ternyata masalah kita kecil ya bos. Saya orang yang paling suka duduk dengan orang saudara. Terbanyak saya lebih suka 4 mata. Kenapa? Karena dengan 4 mata saya bisa ngobrol yang bebas, dan dengan 4 mata ini saya yang mau saya dengar bukan suksesnya kamu. Justru saya mau dengar bagaimana penderitaan kamu, proses kamu, bagaimana kamu bangkit dari kejatuhan, kesalahan, kegagalan, dan bahkan kemurtatan, bagaimana kamu sampai bangkit. Itu yang saya mau dengar. Makanya di otak saya, sudah ada ratusan kisah tentang kehidupan orang. Karena saya suka duduk mendengarkan orang, walaupun saya suka juga ngomong. Tapi saya lebih suka dengar, saudara. Karena Alkitab berkata, banyak mendengar, jangan banyak bicara. Karena dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Nah, saya kalau udah duduk ngobrol, itu bisa 3 jam, 5 jam. Saya ingin tahu, kamu bisa jadi seperti ini, kenapa hari ini? What is the process that you face and going through? Lalu dia mulai cerita, saudara. Saya terbelakang, saya cerita satu cerita. Waktu saya masuk pacar pertama saya udah suka semua kamu mau tahu semua. Saya 5 kali pacaran, saudara. Jadi saya sekarang, dulu saya slim and fit, saudara ya. Saya kurus 5 kali kurang lebih, kurus gemuk 5 kali. Nah, pacar pertama saya sudah menikah, saudara. Sehingga cerita panjang itu saya kalau dibikin drakor itu bisa 30 episode sendiri itu untuk pacar pertama. Pacar kedua 70 seri, saudara. Ketiga sekitar 100 lah. Jadi total itu 1000 episode baru bisa gitu ya. Nah, pacar pertama saya udah mau nikah, saudara. Make story short, gak jadi nikah, saudara. Hancur dunia saya, saudara. Karena
Waktu itu cuma dia yang mau waktu itu. Saya udah harap-harap udah jadi. Enggak, saudara. Apa yang buat saya bisa berdiri hari ini? Kemampuan dari Allah. Saya tegaskan itu. Kemampuan dari Allah. Bukan kuat dalam perkasan saya. Kemampuan dari. Supaya saudara mengerti pulang dari sini. Jangan jalani kehidupan ini sendirian, saudara. Yesus sudah bilang, dunia akan makin jahat. Terbukti kan? Pada hari raya kan ada masa yang suka. Terbukti kan? Itu kasih menjadi dingin. Terbukti kan? Hebat Tuhan kita. Hebat firman Tuhan. Makanya kalau sok-sok kita mau jalan sendirian gitu ya. Yang kamu di dunia, karena Tuhan tidak bisa. Kita harus bilang, pegang tanganku Roh Kudus. Setiap waktu. Setiap saat. Aku tidak bisa sendirian. Saudara tahu tuh saya naik di mimbar ini. Saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak bisa. Aku perlu kasih kamu dan saya sudah berkawan 33 tahun. Saudara. Tapi tetap sampai detik ini saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa sendirian. Saya tetap perlu ditemani Tuhan. Perlu ditolong Tuhan. Bukan karena kemampuan saya dan kebiasaan saya, saudara. Tapi semua betul-betul karena saya bergantung kepada kemampuan dari Allah. Amin. Nah, ada ini. Tidak kenal maka tidak sayang, betul ya? Kalau kita ke gereja yang baru, saya sih biasa begitu. Saudara, saya baru pertama kali di mimbar ini, tidak kenal maka tak sayang. Ini udah bukan pertama kali, jadi saya nggak bilang. Tak kenal maka tak sayang, tapi saya mau tambahin. Tidak kenal maka kamu gak dapat confidence Tuhan. Ya. Jadi confidence itu dapat dari mana? Dari pengalaman dan pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Cuma itu kata kunci. Semakin saudara kenal Tuhanmu, semakin saudara akan punya confidence. Tapi kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita jadi ragu-ragu. Padahal Alkitab membahas sudah jelas bahwa Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita dahsyat, perbuatan heran, perbuatan ajaib, perbuatan luar biasa dan sebagainya. Tinggal apa? Kita kenali, kita alami, kita hidupi, kita percayai, kita yakini. Bang. Dengan begitu saudara, saudara punya keyakinan bukan lagi pada diri kita, tapi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan lagi ya. Amin. Nah, 3 alasan penderitaan manusia. Yang pertama, karena kesalahan diri sendiri. Gak kontrol makan, seperti saya, kena jantung, misal sendiri. Tuh, rokok, korbannya kena, salah sendiri. Tanggung jawab siapa? Ya diri sendiri dong. Masa udah salah kita salahin Tuhan? Don't ever do that. Yang kedua, masalah bisa hidup, bisa datang tuh dari kesalahan orang lain. Nah, saya punya cerita sedih. Sedih banget. Main aja, biar sedih gitu ya. Biar sedih banget. Daripada kamu diam gitu kan ya, saya cerita ya. Saya nggak mau sebut namanya. Ada seorang hamba Tuhan saudara, levelnya hamba Tuhan. Jadi anaknya bilang, Papa pengen kamu jadi dokter. Tapi dia nggak suka sebetulnya. Pak, aku nggak suka jadi dokter-dokteran. Aku mau jadi yang lain. Tapi karena dia sayang sama orang tuanya, dia hormat, dia bilang, baik Papa, saya ikuti kehendak Papa. Walaupun saya nggak suka, tapi anaknya ini pintar saudara. Lulus dia jadi dokter. Singkat cerita, setelah dia lulus, dia hadap bapaknya. Dia bilang ini, Papa, aku udah ikutin Papa ya. Sekarang boleh nggak Papa ikutin saya? Oh, kamu mau apa? Saya mau ke China, Pak. Saya mau sekolah di China, saya mau belajar bahasa Mandarin. Ya, saya mau pokoknya mau ke China lah, mimpi dia. Saya cerita saudara, dia pergi ke China, saudara. 6 bulan kemudian, dia diperkaos, saudara, di China. Tahu ya? Berkosa, saudara. Oleh sekelompok laki-laki di sana. Bapaknya kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, meninggalkan pelayanan, dan gak mau Tuhan. Dia bilang Tuhan gak ada, Tuhan bohong, Tuhan cuma teori. Tapi dari mimbar dia semua bilang, Tuhan ada, dan Tuhan bukan teori. Nah, saudara, saya compare sedikit. Ada seorang pendeta di Malaysia, berdiri di mimbar, saudara. Dia cerita santai banget. Saudara, saya punya kesaksian pendek aja.
Waktu anak gadis saya umur 15 tahun, anak gadis saya yang remaja ini diperkosa. 2 tahun saya berhenti melayani Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, saya marah kepada surga. Kenapa? Kenapa harus terjadi? Kan saya melayani Tuhan, kan saya cinta Tuhan, kan saya takut Tuhan, dan seterusnya. Tapi setelah 2 tahun sekarang, Tuhan pulihkan dia, bangkitkan dia. Sekarang dia di gereja salah satu terbesar di Malaysia. Tepuk tangan lebih lagi. Nah, pengalaman pribadi saya nih. Waktu saya putus yang pertama itu saya diundang khotbah, saya diundang menerjemahkan seorang pendeta bule di seluruh Kalimantan. Saya pergi dari ujung sampai ke ujung Kalimantan selama 1 bulan. Ingat konteksnya belum nikah ya, masih single saya belum kenal kamu. Nah, waktu saya terjemahan bule, hari ini pas hari ya, mimbar seterusnya saudara. Suatu kali, dia ketok kamar saya menjelang malam. Brother, thank you for translating me. Terima kasih sudah terjemahkan saya. Tapi saya lihat jiwamu kayaknya lagi rapuh. Keren ya dia. Itu saya bilang, betul Pak. Saya baru gak jadi nikah. Saya baru putus. Bubar Pak. Masa depan gelap suram. Saya cerita panjang dan lebar. Udah selesai cerita, dia lihat saya sambil ngomong begini. Boleh saya ngomong dan cerita tentang saya? Lihat, kita pikir masalah kita paling besar. Dia cerita begini sekarang. Jansen, you know, pakai maksud terjemahan ya. Jansen, you know, saya tuh punya gereja di Amerika. Nah, suatu kali Tuhan suruh saya pergi ke bangsa-bangsa. Saya kalau sebut namanya sudah tahu pendeta, saya nggak sebut. Saya pergi ke bangsa-bangsa, kata Tuhan. Makanya saya harus ganti gembala di gereja saya. Saya pilih 2 orang kandidat, si A dan si B. Saya berdoa terus, saya, keluarga saya, pekerja saya berdoa. A, B. Tuhan bilang, amin Tuhan. Satu hari lagi KKN di Papua Nugini. Ini cerita dia. Ketika dia lagi KKN, ada masuk teks dan video-video. Bukti bahwa orang yang dia sudah mau tetapkan jadi gembala itu selingkuh dengan istri. Itu masalah saya kayak hilang. Malu saya. Ya ampun, saya cuma putus cinta gak jadi nikah. Ini saudara, orang yang dia pilih jadikan ganti dia selingkuh. Kembali 2 tahun lagi sudah di kamar. Dia kemana-mana. Dia bergumul dengan Tuhan. Tapi lagi-lagi saudara, kemampuan dari anak turun pasti. Nah, dia mulai masuk dari dancing in the joy, dancing. Makanya dia bercanda terakhir sama saya. Jansen, nanti kalau kamu nikah, kamu nginep di rumah saya ya. Karena kamar saya ada 5, istri saya kabur semua sama anak-anaknya. Nah, belum kesampaian saudara, dianya sudah almarhum. Saya tahu semua kita punya masalah, Pak. Baik kecil, baik medium. Saya tidak mengecilkan masalah Bapak Ibu, tolong dimengerti. Saya juga punya masalah, saudara. Kesehatan saya kan terganggu, ring 3, saudara. Udah kesehatan, udah masalah itu. Betul? Tapi saya nggak bisa menghindar dari keharuman B2, saudara. Sebab harus seperti mau dirica enak, apa saja enak. Oke, kita belajar lagi ya. Kalau kita belajar narasi Alkitab, kalau kita belajar dari kehidupan nyata, sebenarnya masalah manusia cuma berputar 5 ini kok. Pertama masalah hubungan, katakan hubungan. Itu aja kok. Anak ribut sama bapak ribut sama anak, tidak ribut satu sama lain. Nah itu aja masalah hubungan kok. Pertua itu aja. Masalah yang kedua adalah masalah keuangan. Betul? Ada yang punya uang sedikit, dan punya uang lebih sedikit, dan punya uang banyak, lebih banyak. Nah, itu sekarang sih. Ada lagi masalah kebutuhan. Yang primer pertama makan minum sandal pangan sebagainya. Yang lagi masalah kesehatan. Ada yang masalah kesehatan. Ya, ada juga yang masalah ketakutan. Takut masa depannya, takut hari esok,
Padahal udah dikhotbahkan dari mimbar berkali-kali. Jangan takut, jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang, bunga bakung padang dia hiasi. Bahkan rambut kepala unta hitam. Katakan amin. Nah, waktu saya ngunci rambut kemarin, saya suka bercanda sama Tuhan. Tuhan tahu jatuhnya berapa, saudara, amin. Dan sisanya berapa. Ada yang berani tebak? Gak usah, saudara ya. Saya baru sholat segini. Bapak kemana sudah hadir? Belum ya? Next slide. Baca yuk ayatnya dengan keras 1, 2, 3 ya. Tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Indonesia Modern Bible kata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus. Nah, Amerika Serikat berkata, I can do all things in Him, in Christ. Makanya khotbah saya ini in Christ alone we trust. Sekarang kita bergerak. Mengapa in Christ alone we trust? Kenapa cuma Yesus? Kenapa hanya bisa berkata? Kenapa cuma Yesus? Bukannya kita bisa mengadakan uang, Pak? Bukannya kita bisa mengadakan popularitas? Bukannya kita bisa mengadakan harta duniawi? Bukannya kita bisa mengadakan ini? Enggak, cuma in Christ, saudara. Percayalah. Saya sudah buktikan 33 sebentar lagi saya 51 tahun, saudara. Saya sudah buktikan 51 tahun hidup. Cuma Tuhan adalah. Bahkan bukan istri saya. Bahkan bukan anak saya. Just him. And him alone. 6 alasan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada setuju. Confidence bicara iman. Yang kokoh, yang teguh. Despite of anything happen around you, saudara tetap saudara. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Yang kedua, supaya kita dapat menanggung, kan ayatnya jelas, segala perkara dapat kita. Jadi saya ambil dari situ aja, supaya kita dapat menanggung segala atau segala perkara apa saja, semua. Ojo. Bulan lalu saudara, gak apa-apa saya cerita. Saya pulang khotbah saudara, bukan di sini ibu, bahasa kuyup saya kan mau khotbah sepiu, tapi di sini lumayan asli, ya. By the way ini baju dari ibu kepala. Makasih bu, bagus ya. Bagus nggak? Foto-fotonya setengah saudara. Makanya saya tadi waktu gini terus kan. Ikutin bapaknya katanya kan. Ada lagi sih nanti. Udah ya. Oke. Saya mau cerita apa nih? Habis foto saya pulang dulu saudara ke rumah. Karena saya ada pertemuan ramen di Lotte. Saya pulang, anak saya yang sulung saudara, Joshua. David, I need to speak something to you. I do a stupid mistake. Apa ya? Oke. Terus dia gandeng tangan saya, dia bawa saya ke garasi. Ternyata selama saya khotbah, dia keluarin mobil, dia maju mundur, mentok. Tembok kena. Hancur mobil saya seluruh, lampunya pecah dan robek semuanya. Sudah tahu, laki-laki punya 2 istri. Satu istri yang tercinta, kedua mobilnya. Saya udah mau marah. Nah kalau pemain musik biasanya istri keduanya gitarnya sudah. Karena gitarnya dilapin terus sampai berkilat. Oh bukan dilapin lagi, ditiupin. Istrinya nggak pernah dilapin sudah. Nah, saya udah mau marah sudah. Saya ingat sudah. Saya rockman sudah. Saya tahan. Ya saya marah dikit ya. Sudah saya bilang, urusan kita belum selesai. Papa mau rockman. Untung ada rockman sudah. Sampai rockman saya ngomong ke teman-teman rockman. Hadir. Anak saya baru nabrakin mobil. Bagaimana respon kita sebaiknya? Mereka bilang, bukan cuma Bapak, kita juga Pak. Siapa anak yang pernah nabrakin mobil? Oh pernah ya? Dan lagi, kalau yang kaya sih nabrakin pesawat saudara. Akhirnya pulang saya dapat banyak pembekalan. Saya nggak marahin dia. Saya nggak hukum dia. Saya cuma disiplin dia. Saya suruh dia baik. Potong uang bedanya. Hari ini dia miskin. Oh, proses kehidupan buat dia.
supaya jadi seperti Kristus. Mamanya yang gak tega. Dia bersujud di depan saya. Jangan lepas saya. Dia cium kaki saya. Oh, itu dia. Itu dibuang aja dia. Apa sih? Oke. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Udah celaka udah. Udah ngandelin diri sendiri. Ngandelin orang lain. Jauh dari Tuhan. Udah terkutuk habis. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pengharapan. Kenapa confident? Siapa yang mau hidup dalam berkat Tuhan? Taruh pengharapan hidup pada Tuhan. Saya udah belajar sudah 33 tahun manusia malah saya kenal. Saya minum demi penghargaan kepada Tuhan. Udah dingin. Jangan berbicara. Bicara, nggak usah. Mana? Dia masuk lagi masuk ya. Oh, gak usah diganti bicara sama saya. I'm so skip. Thank you so much. Yang kelima, jelas nggak? Di luar Kristus nggak bisa buat apa-apa nanti saya. Tapi pertanyaan begini, Pak, banyak orang nggak percaya Yesus, di sana populer, kaya, sukses. Mereka nggak pakai Tuhan-Tuhanan, nggak ke gereja-gerejaan, nggak kita. Entar dulu. Ada standar dunia, ada standar surga, ada standar Tuhan, ada standar manusia. Ngomongin mana dulu dong? Kalau standar Tuhan bukan dari jumlah rekening kita, bukan jumlah mobil kita, bukan jumlah rumah kita, bos. Kita boleh kaya di dunia, belum tentu kaya di mata Tuhan. Amin? Siapa yang mau kaya di mata Tuhan? Tuhan juga mau kita kaya berduanya, amin? Gak apa-apa, pakai pemegang. Yang terakhir, ini tolong Santo, ayatnya dimunculkan karena penting. Yakobus 4 ayat 13-14. Karena kita perlu Tuhan. Siapa yang gak perlu Tuhan di sini bisa lambaikan tangan dengan doa. Aku gak perlu Tuhan, Pak. Siapa yang perlu Tuhan angkat tangannya? Siapa yang gak ngerti pertanyaan yang saya ulang? Siapa yang perlu Tuhan? Tuhan tolong kotornya dari surga tuh yang perlu. Yang gak perlu yang ketawa juga ya. Amin. Karena kita gak tahu akan hari esok. Jadi ojo sombong. Ya kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi sekarang bagus sekali anak-anak bacanya. Kata-kata penting ini. Next slide. Balik sama saya. Bukan, balik lagi. Ke satu lagi tambah. Bukan, maju maksudnya. Nah ini nabrak juga nih akhirnya nih. Maju saya. Yesuslah satu-satunya jawaban, kata-kata. Amin. In your crisis, Christ is the answer. Yesus terlebih besar. Yuk kita nyanyi ya. Yesus terlebih besar. Hidup. Yesus terlebih besar. Ayo taruh di mana? Oh di dalamku. Yesus panggil namanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Saya tepuk tangan buat Yesus, amin. Kalau dia pernah satu kali ngomong gini, belum pada ingat ya? Aku tanya kamu ya, Yesus China ya? China waktu sini, ya? Keren ya sebenarnya. Apa yang perlu kita takuti sebenarnya? Yesus saja di dalam. Jadi ketika kamu mulai takut, gelisah, bingung, aduh, gimana ya? Siapa yang mau sholat? Kau satu sini.
tinggal taruh tanganmu di dada. Engkau terlebih besar dan engkau ada di dalam. Next. Patokannya kalau Bapak Saudara kan baru kita selesai. Amin. Dan Bapaknya datang jam 3. Enggak bisa Saudara. Nah, musim kehidupan. Saya baca dulu ya. Musim telah silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi penyertaan Tuhan selalu sempurna. Katakan. Nah, saya ada tulisan aborsi, Saudara. Harusnya hari ini saya ada di mimbar ini, Saudara. Saya udah nggak mau ulangi lagi ya, udah pernah cerita. Saya sejak kandungan sudah mau digugurkan ibu dan ayah saya, yang sampai hari ini saya nggak pernah lihat wajahnya dan nggak tahu namanya. Gimana saya mau yakin pada diri sendiri? Saya nggak punya keyakinan pada diri sendiri. Saya cuma bisa ngandalkan Tuhan. Orang saya harusnya sudah lahir, saya sudah dikubur. 2005 ini tahun cukup berat, tahun dark momen dalam hidup saya. Pacar saya yang 5, saya paling cinta sekarang. Sekarang paling cinta. Ya nanti dibantu maaf. Pacar saya yang 5 sekarang, ini sudah mau nikah lagi. Ceritanya panjang, bubar. Berapa minggu kemudian, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya tidak tinggal, saudara. Saya cuma tinggal dengan mama. Hari itu, saudara, saya putuskan nggak keluar rumah. Dengar baik-baik. 1,5 tahun. Saya tiap hari cuma nonton televisi. Waktu itu pakai First Media. Dari pagi, siang, sore, ketiduran, bangun, cuma melakukan hal yang perlu, keluar makanan, balik lagi. 1,5 tahun. Itu saya ada di lembah Kartela. But again, anugerah Tuhan saya. Dia tolong saya. Dia bangkitkan saya. Puji Tuhan, saudara. 2013, ibu saya meninggal dunia. Saya jadi anak yatim piatu sebagai anak. Saya cuma punya istri dan kedua anak saya. That's all. Dan mertua, sorry, ntar maaf nama. Dan mertua. Nah, 2019 sampai 2023, saudara, ini musim kehidupan ya. Believe it or not, saya nggak punya kerjaan, saudara. I'm jobless for almost 5 years. 5 years. Masuk lagi pandemi. Nah, di sini berkat Tuhan, Januari 22, saya ketemu Bapak Pendeta Dr. Roni dan Sini yang menerima saya sehingga hari saya bisa bekerja dan melayani Tuhan di Jakarta. Ternyata kerja anak buah, saudara, istri saya hidupnya pakai apa? Emang pakai daun? Gak tahu saya kalau bikin sampai hari ini gimana caranya bisa hidup 5 tahun. Jangan tiru saya, ya. Saudara harus punya proses sendiri, masing-masing punya proses sendiri. Dan seterusnya saya terus teliti karena saya nggak tahu di depan ada apa. Ada hal baik puji Tuhan, ada hal buruk ya. Haleluya. Amin. Di kantor kami lagi bicara satu kata. Badai pasti berlalu. Ditambahin sama teman saya, lalang. Badai pasti berlalu, lalang. Mengajar sudah ya. Badai pasti berlalu, lalang. Maksudnya, yang akan lakukan Pak, oh iya bener juga hidup kita kenapa gitu ya. Udah jatuh, timba tangan, udah plafon saudara. Timba gajah ya saudara. Nah ya, sekarang how to be God confidence, belajar dengan cepat ya. Yang pertama, rindu akan Tuhan, mengejar Tuhan. Amen. Di tahun saya bertobat ada buku dari Tommy Penny yang Bapak udah ada, namanya God Chaser, mengejar Tuhan. Saya bacakan ayatnya. Mazmur 84-12, nggak bisa semuanya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Bersyukur kalau kita suka beribadah. Amin. Yang terus menerus memuji-muji Engkau. Shalom Pak. Haleluya. Oke. Di depan dokter saya bilang gila saudara. Jangan.
Berbahagia, perhatikan yang merah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di mana? Di dalam Engkau. Di dalam Engkau. Yang berhasil mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu bahasa Inggrisnya the Vale of Weeping. Lembah yang mata, saudara. Mereka membuatnya menjadi tempat yang berbakar. Bayangin, dari air mata, ya rumah jadi mata air. Supaya jadi berkat buat banyak orang. Bahkan hujan pada musim menyelubungi dalam berkat. Ini yang keren, yang Pak Ron sering katakan. Mereka makin lama berjalan, makin kuat. banyak orang Kristen sekarang musuh sudah. Imannya, pengharapannya, kasihnya banyak. Tapi kata firman Tuhan, kalau kita rindu akan Tuhan, kita akan berjalan makin lama. Makin kuat. Makanya mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat. Amin. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Akhirnya sudah favorit saudara. Mereka berjalan, orang muda di dalam sudah tergesal, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Semua apa? Raja Wali yang terbang ini. Raja Wali keren saudara. Kalau dia lihat badai, dia bilang gini, asik ada badai. Karena ada badai, gue terbang makin tinggi, keren. Amin. Berapa Raja Wali di sini? Raja Wali Place. Kalau nggak terkukur saudara. Raja Wali Place. Oh, Raja Wali Place lagi ya? Coba ke mata saya mau. Bilang gini, ada badai aku happy deh. Nah itu ketawa kayak gitu, amin. Jadi yang pertama rindu akan Tuhan, yang kedua sedang menantikan Tuhan, yang ketiga mengenal Allah dan tetap tinggal dalam Kristus dalam firman. Katakan amin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, yang mengenal Allahnya, yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bahasa Inggrisnya do exploit. Jika kamu tinggal dalam aku, dalam firmanku, tinggal dalam kamu, minta apa saja. Jadi kalau sudah perlu minta tolong, minta apa saja. Asal Tuhan dalam kamu, firman dalam Tuhan. Amin. Tuhan, aku perlu ini, aku butuh ini. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia pasti jawab kok. Kalau sesuai dengan rencana kehendaknya. Nah, next, indikator confidence. Ini masuk lebih serius dikit. Iman, harap, kasih. Ini dia. Yang sekali. Sekalipun begini, sekalipun begitu, aku tetap percaya. Aku tetap berharap. Aku tetap mengasihi Tuhan. Sekali, jadi mana Mas? Sekalipun dagingku dan hatiku gunung batu tetaplah selama-lamanya. Lagi-lagi sekalipun sama-sama ya semua teman. Sekalipun dagingku dan hatiku habislah gunung batuku dan bahagia. Wow, next slide please. Di Mazmur 73 di sana begini. Lagu yang mulai ini saya nggak baca lagi. Okay? Daniel, Saudara saya nggak begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi sekali tidak, kan itu kan? Tapi sekalipun tidak. Tidaklah Tuhanku mengetahui Raja, kami tidak memuja Dewa Tuhanku, tidak akan menyembah Allah. Masuk sudah berapa bisa juga 7 kali lipat saat Algojo yang mau mati sebenarnya. Raja tadi 3, ada 4 ya. Raja segala raja ada di dalam. Ketahuilah dan yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Penyertaan yang sempurna. Lagi saya sudah bilang, lagunya susah, tapi gak usah. Next, udah mau selesai kan? Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur gak berbunga, bisnis gak jualan, karir stop, hasil pohon jagung mengecewakan, sekalipun ladang gak menghasilkan, pokoknya bocor semua saudara.
Namun aku, itu decision, itu keputusan. Karena kok ini confidence. Namun aku akan bersama-sama dengan Tuhan, beriari-ari dalam Allah yang menyelamatkan. Perhatikan yang ngomong. Tuhanku itu. Dua hari lalu saya lihat sebuah kesaksian dari seorang artis. Nangis saja. Dokter bilang sama istrinya, kamu ada kista, kamu gak akan punya anak. Gak apa-apa punya anak. Dia pegang, suaminya pegang istri, ini suami yang pegang. Dia pegang istri. Kalaupun kita gak punya anak, saya tetap akan bersama kamu selama-lamanya. Dia doa saudara. Tuhan buat mujizat, anaknya 2 saudara. Pak, bukan sombong ya Pak, cerita ya dikit ya. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja. Tapi mata saya ngeliatin orang ini terus. Pas hari ini saya khotbah lagi, lihat lagi kenapa sih? Saya takut suami cemburu kan saudara. Selesai saya sambil dalam hati Tuhan. Kenapa saya mau lihat dia terus? Doakan dia pengen punya anak. Selesai pun sepanjang. Tadi waktu saya lihat kamu, Tuhan bilang, kamu rindu. Iya, kita udah 5 tahun. Kok kita dulu? God feeders, bukan saya. Dia anak sekarang 2, saudara. God feeders, bukan daging, bukan daging saya. Satu lagi cerita ya Pak. Ini God feeders. Enggak apa-apa, enggak cuma lihat kamu. Satu kali saya ditelepon masih muda sih Pak, lain baru. Tapi udah pendeta. Halo Pak Pendeta, saya dapat nama Bapak dari ini. Oke. Apa yang bisa saya bantu? Waktu itu bapaknya atau ibu saya lupa ya. Dulu lama sekali. Pak gini, anak kami baru dioperasi. Nah, dia sudah sepanjang pagi, siang hingga menjelang sore belum bisa makan Pak. Kalau belum kentut. Hah? Jadi maksudnya ibu saya berdoa supaya kentut. Saya mikir saudara, tapi karena hamba Tuhan kan siap. Oke, saya pergi ke Ciptomangun semua naik motor. Sambil bikin aja dompet kentut. Langsung ke kamarnya saya ada keluarga gede. Saya doanya gini, semoga udah kentut, amin. Kan selesai. Bapak ibu yang mau didoain ini sudah kentut, belum Pak? Ya. Saya bingung saudara, tapi saya punya bapak. Saya ulang lagi, confidence sekali. Tuhan, kasihan dia, belum bisa makan karena nggak kentut. Tandanya dia bisa makan kalau dia kentut. Tolong Tuhan, sesuai doa kami semuanya, beri dia kentut segera. Amin. Malu saya saudara, saya cuma pergi Tuhan ganti bang ya. Udah nggak mikirin, saya udah nggak jalan saudara, menjelang motor, di telepon saya. Puji Tuhan Pak, begitu bapak keluar, kentut. Sekarang anak saya lagi makan. Jadi kalau ada butuh kentut. Ya. Next. Nah ini saya sekarang kita buktikan Yesus itu benar-benar penderitaannya dia sekalipun. Karena dia cinta kita semua. Ini saya nggak bisa tulisin semua loh, panjang banget. Yesus itu tidak diinginin, tidak dipandang, sangat dihina, dihindari orang, dianggap gila, penuh kesengsaraan. Bahkan dianggap gila sama keluarganya saudara. Penuh kesengsaraan, bisa menderita kesakitan, tertinggal, ditemukan, dan seterusnya ditindak, dibantai seperti domba, dihianati, disiksa, dinudai, dikubur di dalam fasik. Saya mau tanya jujur, sudah ada kita yang mengalami hal ini? Belum lah, kita mesti fair lah. Kita masih pakai gereja di AC, anak-anak semua lah. Belum lagi begini, so. Makanya dia bilang lagi, tiba-tiba ada hebat kau Yesus. Betul? Teladan banget. Nah sekarang kita lihat penderitaan seorang yang menulis segala perkara dalam Tuhan. Next. Saya sampai contoh banyak banget. Penderitaan, kesesakan, kesukaran, didera, penjara, kerusuhan, berjilala, dihina, diumpat, dianggap sebagai penipu, nyaris mati, dan seterusnya. Saya mau tanya jujur, sudah kita seperti ini? Ini karena Injil, bukan karena kesalahan sendiri. Terbanyak kita punya masalah, kan salah sendiri. Salah buat keputusan, kurang bijaksana, dan seterusnya. Belum lagi cara murid, saya nggak tuliskan di sini. Murid Yesus 12 matinya nggak ada yang nolong saudara. Ada yang disalib X, ada
Ada yang kepala di bawah, dipukuli, disalibkan, dirajam, ditusuk, dipenggal, dilempar dari bait Allah. Saya mau kita pulang jadi Kristen yang sekali. Ini nyanyi gampang, tapi hidupnya saya nangis. 2005 nyanyi nangis, bro. Bercucur air mata. Lagunya begini. Sama-sama nyanyi ya. Apapun yang terjadi, ayo tidak bisa bilang Tuhan baik. Yakin? 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 Dalam segala yang terjadi, terlalu berkata Tuhan Yesus baik. Disembah dia katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Coba pulang baik-baik ke hati, khususnya dalam masalah dan kesukaran dalam kita. Itu susah. Nyanyi gampang. Kalau ngidupin, saya waktu yang ini, wah, saya tuh bisa nangis tanpa disuruh. Tiba-tiba, malu sudah. Makanya saya nggak ke mall. Karena kalau saya ke mall lihat orang gandengan, wah, saya nangis sudah. Saya juga nangis, akhirnya kalau saya gandeng, saya ditabuk sudah. Ini nggak masuk lagi ya sekali lagi ya, boleh ya Pak? Apapun yang terjadi, apapun lo, dalam hidupku selalu Tuhan Yesus dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Karena waktu sekarang gak fair dong kalau dapat cuan, dapat project baru Tuhan Yesus baik. Apaan sih? Tuhan Yesus baik kok. Mau kita gimana pun dia tetap baik. Dia gak berubah. Amin. Gampang hidupnya. Ketika ditinggalin orang, saudara, gak dimusuhin orang, enak. Next, aplikasi ya, udah mau pulang. Udah tahu lah ya. Pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan yang apa? Bibi, masih gedein saudara. Allah kita besar. Pak Roni kasih tisu itu bagus tuh kan? Lihat tisu jadi gede banget semuanya masuk kita. Amin. Sebab Allah ini keren. Sebab Allah. Ayo sebab Allah. Kekuasaan Bapak lain setia saudara. Dan karena itu yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Dia tahu pribadi masing-masing. Dia tahu kekuatanmu. Gak akan lebih kekuatanmu. Dia tahu cara membentuk saya. Dia tahu cara memproses kamu. Dia tahu. Dan gak akan lebih kekuatan itu jadi dia. Walaupun itu semua bilang gak kuat tuh. Gak kuku. Tetap kuat. Pada waktu kamu dicoba ini lagi. Ia akan memberi kamu jaga. Ada solusi bos. Ada solusi bos. Udah buntu. Udah gelap Tuhan. Gak mungkin. Ada solusi. Nothing is impossible for God. And nothing is impossible for the one that believe in Him. Saya banyak menghadapi ketidakmungkinan dengan istri saya itu. Karena jatuh. Aplikasi kedua. Ya terakhir. Aplikasi kedua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga bos. Sekolahnya bagaimana? Anak saya udah mau kuliah nih lagi. Tapi saya dengan kesedihan Bapak saya diberkati Pak. Saya yakin Bapak kita sama. Bapak mau melihara hidup kita, ya kan? Tenang aja. Tapi nyatakanlah dalam segala. Mau ingin apa?
Udah tinggal berdoa, memohon, tapi jangan lupa. Jangan ngomong-ngomong kau belum selesai. Bapak suka bilang, dalam proses jangan protes. Karena kamu mau protes, kamu gak progres. Kalau kamu mau progres, mundur. Jangan protes dalam proses. Gampang hidupnya, setengah mati. Firman tuh paling gampang dikelopain. Oh, korbannya paling celaka. Coba ya. Hidupnya sendiri. Kalau bukan kemampuan Tuhan, sudah. Saya gak baca lagi yang itu. Efesus 10 yuk. Ini khotbah terakhir nih, saudara. Ada udah kata akhirnya semua happy kan? 1, 2, 3 ya. Akhirnya. Hendaklah. Di mana? Dalam Tuhan, bukan di luar. Di dalam Tuhan. Dalam kekuatan. Gak bisa ke tempat lain, saudara. Cuma di dalam Tuhan. Ditambahin dalam bahasa Indonesia, saudara. Karena kamu bersatu dengan Dia. In meno, konsisten dengan dalam Dia. Nah, ini saya tes. Gambar ini gambar yang sangat memberkati saya. Saya dapat anugerah pelayanan di Amerika, saudara. Saya diajak ke sign and bukan sign and shine. Nah, hari itu sedang ada pemutaran. Dia tuh suka mainin drama dari Alkitab, Esther lah, dan waktu itu tentang Petrus, saudara. Gambar ini muncul nangis saya. Dia tenggelam di air, Tuhan gak biarkan. Tangannya yang kuat. Setiap kali lemah, angkat tangan supaya Tuhan turun. Kalau sosok mau ngatur sendiri, silakan. Silakan. Tuhan bilang doa, lanjutkan. Jadi sudah bilang gini, aku nyerah Tuhan. Aku pasrah. Pas saya ketemu Bapak itu gara-gara saya pasrah. Saya manusia pasrah. Terus saya cerita 5 tahun sekarang. Bapak terima kasih. Kamu siap, Bapak. Ibu Tuhan kembali lagi itu saudara. Slide yang terakhir. Terima kasih saudara.